eh, Peluang ya, ini sesuai dengan nama mata kuliahnya, yaitu, oh ini bukan SAK 206 ya, harusnya SAK 206 harusnya ini, bukan 205. 205 itu kalkulus. Oke, jadi di hari ini kita akan membahas tentang peluang. Apa itu peluang? Nah, sebelum kita membahas tentang peluang ya, kita akan membahas dulu tentang definisi-definisi yang dasar dulu. Di sini ada yang namanya ruang sampel. Nah, ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan ya. Ruang sampel dinotasikan dengan S, banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. Gitu ya. Nah, nantilah dikasih contoh. Yang jelas di sini ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari satu percobaan. Jadi ada yang disebut dengan percobaan. Misalnya percobaan apa? Misalnya percobaan melemparkan atau melambungkan, melemparkan ya, melemparkan satu buah koin. Nah, satu buah koin itu kan di dalam mata uang itu kan pasti ada angkanya dan ada sisi angka dan ada sisi gambar ya, ya nggak? Suka lihat nggak? Iya, Hmm. iya Pak. Berarti, nah ruang sampelnya itu ada berapa? Ruang sampelnya itu ada dua berarti. Ruang sampelnya itu yang pertama eh, angka, yang kedua sisi gambar ya. Ngerti nggak? Kalau misalnya saya melemparkan satu buah dadu. Dadu ada matanya ada berapa isinya? Ada enam ya, dadu itu. Karena kan dia bentuknya kubus. Ya berarti sisinya ada enam. Itu kan dadu itu dinomori ya. Nah, ini emang sebenarnya kayak kayak deket-deket sama apa permainan-permainan gitu ya teorinya. Karena memang si teori peluang ini dulu berasalnya itu dari perjudian. Tapi nggak apa-apa ya. Yang namanya ilmu itu tergantung dipakainya di mana. Tapi kalau di sini kita pakai ilmu ini bukan untuk perjudian ya, tapi untuk sesuatu yang baik. Nah, kita kembali ke dadu. Dadu. Dadu sisinya ada berapa tadi? Sisi dadu itu kok nggak ada ya? Sorry, sorry. Ini kenapa sih? Sisinya ada 6. Nah, berarti berapa kemungkinannya? Ada berapa ruang sampelnya kalau sisinya ada 6? Berarti ruang 6. ruang sampelnya ada 6, yaitu satu kalau mata dadu satu, dadu dua, dadu tiga, empat, lima, dan 6. Gitu ya? Ngerti sampai situ gambarannya? Oke, nanti kita perjelas lagi di depan. Nah, sekarang kita langsung ke definisi 42 kejadian. Apa sih yang disebut dengan kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kalau misalnya tadi nih, saya melemparkan satu mata uang. Satu mata uang itu kan kemungkinannya ada berapa? Satu mata uang tadi kemungkinannya ada berapa? Halo, halo. 2. Ada dua ya? Aduh, ini kayaknya Iya Pak. error. Iya. Enggak, bukan. Bukan ke kalian. Ini error. Yang error ini pensil saya. Pensil saya nggak jalan. Apa ya? Ini bagus. Udahlah, nggak apa-apa. Ada dua ya. Tadi saya melemparkan dua buah mata uang. Itu ada dua. Satu buah mata uang ada dua, yaitu yang satu angka, yang satu gambar. Ya kan? Ya nggak? Iya.
Hmm. Iya. Nah, di sini yang disebut dengan kejadian itu, ya, yang disebut dengan kejadian itu adalah, oke, sekarang udah bagus. Tadi kan untuk mata uang ada angka, ada gambar. Ini ruang sampelnya, himpunan ruang sampelnya ya, angka sama gambar gini kan. Nah, yang namanya kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel. Berarti misalnya kejadian munculnya angka itu adalah kejadian. Jadi angka itu sebuah kejadian, gambar itu munculnya gambar adalah suatu kejadian. Kalau kejadian-kejadian ini digabung secara keseluruhan namanya ruang sampel. Ngerti sampai sini? Ngerti. Ngerti, Pak. Oke, kalau nggak ngerti ditanyain ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, ini saya hapus aja. Nah, sini ada contohnya. Pada percobaan melambungkan satu buah koin satu kali, koin itu mata uang ini yang sudah saya jelaskan tadi. Maka ruang sampelnya adalah himpunan S yang anggotanya adalah A dan G, di mana A adalah munculnya angka dan G munculnya gambar. Sehingga kita bisa menuliskan NS. NS itu apa? Jumlah dari S. Jumlah anggota S. Ada berapa? Satu, dua. Ada dua. Di mana A adalah kejadian ini salah nih. Di mana A adalah kejadian muncul. Oh ini salah terus sih ngetiknya ya. Muncul angka dan B adalah kejadian muncul gambar. Jadi gini, kembali lagi. Eh, S-nya itu anggotanya ada kejadian munculnya angka dan kejadian munculnya gambar. Jadi keseluruhan dari kejadian-kejadian ini namanya ruang sampel. Berapa banyaknya ruang sampel? Kita simbolkan dengan NS. Karena banyaknya ada dua, satu dua berarti NS-nya ada dua. Gampang banget ini ya. Ya nggak? Gampang nggak? Gampang atau susah? Ngerti nggak? Ada yang ditanyakan? Atau saya tanya nih satu-satu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Contoh 42. Dari percobaan melemparkan atau melambungkan sebuah dadu. Ya, ingat ya, dadu itu kalau di sini kita matanya ada 6 aja. Nggak usah banyak-banyak. Karena kan bentuknya kayak kotak gini. Ya, ini kan. Nah, mungkin saya juga nggak pernah tahu sih. Ya, ini anggap aja lah seperti ini ya. Ini satu, ini dua, ini tiga ya. Di sisi-sisinya lain kan ada juga ya. Tiga, empat, lima, Iya, enam. Pak. Ini sisinya ada enam. Berarti ruang sampel percobaannya berapa? Hmm. Ini ruang sampelnya berapa? Ruang sampel percobaannya. Ayo, ada berapa ruang sampelnya? 6. Apa saja? S sama dengan satu. Kan matanya ada satu, dua, tiga, 3, empat, 4, 5, 6. lima, enam. Oke. Ini saya nanti ini nggak bisa di copy. Maksudnya nanti lihat rekamannya aja. Soalnya ini nggak bisa di save. Oh, kalau mau sekarang screenshot. Oke. Nah, sekarang ini NS-nya berapa kalau begini? Banyaknya ruang sampelnya berapa? 6. 6 ya. Karena ada 6 di sini. Nah, kemudian kejadian A yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Sisi dadu yang bermata ganjil. Berarti NA-nya ada berapa? 3. 3. Oke. Karena sebentar, sebentar, sebentar. Ini saya hapus dulu kayak gini. Nah, berarti kita tulis di sini A itu bermata ganjil ya. Berarti A itu berapa aja di sini? Satu, 1, 3, 5. lima. Sehingga, ini tuh pakai kurung kurawal. Sehingga NA-nya sama dengan berapa? Jumlahnya, maksudnya. Ini anggota A ada berapa nih? 1, 3, 5 itu ada berapa anggotanya? Ada 3.
Iya, ada tiga. Berarti N-nya tiga ya. Ngerti nggak? Iya Pak, ngerti. Ya, dijawab aja. Ngerti kalau ngerti-ngerti. Soalnya Iya Pak. takutnya nggak ngerti gitu. Soalnya ini kan biasanya bilang nggak ngerti. Alhamdulillah ya kalau ngerti ya. Nah, sekarang yang B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi tiga. Nah, yang habis dibagi tiga di antara bilangan ini berapa nih? Satu, Dua, dua, tiga tiga, sama lima. Tiga sama enam. Tiga tiga sama enam. sama enam. Berarti NB-nya ada berapa? Dua. Ngerti ya? Yang lainnya ngerti Paham nggak? Pak. Ya Pak. Oke, Paham. ini kalau mau di screenshot boleh. Soalnya saya nggak bisa nge-save kalau nulis Ya di sini. Pak. Oke, atau nanti lihat itunya aja. Kalau di sana ada WiFi ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Enggak ada Pak. Mati-matian mulu. Pantesan kemarin juga nggak ada di sana. Oke, saya matikan ini. Saya hapus ya. Ininya ya. Oke, kita masuk ke yang lain supaya cepat beres. Nih sekarang. Pada percobaan melambungkan atau melemparkan dua koin yang sama sekaligus. Nah, ingat ya. Di sini yang kita lemparkan itu dua koin. Kalau yang tadi satu koinnya. Kalau satu, ruang sampelnya ada dua. Tapi kalau dua, ruang sampelnya bukan dua. Nah, kok bisa begitu ya? Jadi ini dua koinnya secara sekaligus ya, bukan satu-satu. Jadi dua koin itu dipegang di tangan, terus kita lemparkan. Bukan satu lempar, dua satu ke satunya lempar. Enggak seperti itu. Ini kan secara bersama, secara sekaligus ya. Maka ruang sampel percobaan, tentukan ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan. Untuk tabel kemungkinan sudah dijawab di sini, yang ini ya. Jadi caranya gini, untuk uang ini uang pertama ya. Ini uang pertama, ini yang horizontal. Ini uang pertama nih. Ini uang satu nih ya. Yang ini kan kan uangnya ada dua ya. Ini kok gini ya? Ini salah sih. Ini uang satu aja ya. Ini uang satu, ini uang yang kedua gitu. Itu aja. Nah, berarti kan ini kan bisa kita lihat nih. AA. AA itu artinya apa? Munculnya koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka. Kita tulisnya AA. Nah, terus yang ini angka gambar. Koin pertama muncul. Oh, sorry sorry. Di sini saya tulis aja. Ini bisa ditukar-tukar sih nggak masalah. Ini satu, ini dua, biar gampang nyebut. Nah, ini koin pertamanya muncul angka, koin keduanya muncul gambar ya. Yang ini ya, yang AG ini. Ngerti nggak? Kalau GA apa artinya GA? Gambar angka. Artinya, artinya apa itu? Artinya apa? Koin pertama muncul gambar, koin yang Poin kedua kedua. muncul Oh, salah Pak. angka. Ngerti? Nah, sekarang gambar-gambar. Kurang Pak, belum ulangin Pak. Belum ya? Oke, gini. Kan uangnya ada dua. Ya, kita itu ingin melihat ada berapa sih kemungkinannya kalau uangnya ada dua. Berarti kan dilihat, setiap melihat itu kita melihat dua uang itu kan. Ya gak? Nah, misalnya dilemparkan nih uangnya. Atau kalian punya uang nggak? Koinnya coba Punya dipegang. Praktekin aja ya. Dipraktekin aja ya uangnya. ada gambar uangnya sama Garuda. Iya, Garuda itu gambar maksudnya kalau di sini. Uang koin bukan sih Pak? Uang 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 koin ya. Kalau uang biasa kan nggak bisa di Iya ini, kan? nggak bisa dilemparkan. Iya. Kalau uang Iya, biasa mah, yang belakang Garuda, depannya angkanya kan. ya betul. Berarti yang Garudanya itu gambarnya, yang angka itu angkanya kan.
Nah, kalau uangnya ada dua, berarti kan nanti setiap kita melihat itu kan melihat kedua uang itu kan, ya enggak? Nah, berarti kemungkinannya uang pertama muncul angka, kemungkinan uang pertama muncul angka itu satu buah kemungkinan ya. Jadi kedua-duanya munculnya angka, disebutnya AA di sini. Angka. Nah, sekarang kalau misalnya AG, berarti uang pertama muncul angka, uang kedua muncul. Uang kedua muncul gambar. Gambarnya. Lihat aja di sini, ini A, ini G, berarti AG. Yang ini berarti eh, gambar angka. Uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul Angka. angka. Ya, yang terakhir GG, gambar-gambar. Kedua mata uang munculnya gambar. Sehingga jadi seperti ini, ada 4 ruang sampelnya ya. Nah, NS-nya jadi berapa di sini? 4. Jadi empat. Keren. Nah, sekarang yang ini kejadian E. Oh, belum ya. B, ruang sampel percobaan dengan diagram pohon. Kalau Diagram pohon. ini dengan cara tabel sudah, dengan diagram pohon sekarang. Apakah saya sudah membuat jawabannya? Sudah ternyata. Nah, di sini ya. Kalau dengan diagram pohon bikinnya kayak gini. Nah, ruang sampel dengan diagram pohon ya. Ini ngerti nggak nih? Mulai, Cina. Sebenarnya dari sini aja sih. Angka sama gambar kan mulainya kan? Ini uang pertama nih, angka gambar. Uangnya kan ada dua. Angka gambar ya. Nah, ketika uang pertama muncul angka, berarti uang kedua ada dua kemungkinan. Bisa angka, bisa gambar kan? Gambar. Ya, ketika Paham, uang Pak. Paham. ketika uang kedua munculnya gambar, sorry, ketika uang pertama munculnya gambar juga sama. Uang kedua tuh munculnya bisa angka, bisa gambar. Jadi gini, Iya, Pak, angka paham. berarti angka. Angka gambar, gambar angka di sini, gambar-gambar. Ngerti ya? Dah, gampang. Urutannya masih kayak yang tadi ya, Pak? Sama kan caranya juga sama. Soalnya sama ya. Iya, Pak. Iya, Caranya Pak. yang berbeda. Caranya berbeda ya. Berarti jawabannya pasti sama meskipun caranya berbeda. Jadi bisa pakai tabel, bisa pakai diagram pohon. Gitu ya. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. sekarang yang Paham. ini. Kejadian E yaitu munculnya angka dan gambar. Jadi yang muncul ada satu angka, ada satu gambar. Berapa berarti kejadiannya? Ada berapa buah di sini? Yang angka sama gambar. Yang angka sama gambar Gimana, ada Pak? berapa? Ini kan soalnya ini. Ada dua, ada dua, ada dua. Hmm. Ya, mana aja yang dua itu? Itu yang AG sama GA. Hmm. AG sama GA kan? Ya, jadi yang AG kan muncul angka gambar, yang ini muncul angka gambar juga kan? Iya, Pak, Iya. betul. Berarti kejadian E itu ada dua, NE, NE. Oh, kalau yang kejadian itu cuma itu doang. Ya kan di Ustadz sini yang soal, ya dua. karena soalnya kan muncul satu angka, satu gambar ya. Tapi Iya, tidak Pak. tidak disebutkan urutannya di soalnya. Kecuali kalau begini, munculnya mata uang pertama angka, mata uang kedua gambar, berarti kemungkinannya cuma ada satu. Ya, kalau disebutkan urutannya. Kalau di sini kan tidak disebutkan urutannya di soalnya ya. Ngerti nggak maksud saya? Oke, kita lanjutkan lah. Nah, sekarang yang ini. Latihan. Latihan ya. Berarti kalian yang ngerjain ya kalau latihan. Bentar. Aduh, sepertinya jaringannya ini mah.
Gimana dong jaringannya nih? Kejadian lagi. Ah, gagal guys. Segera disconnect. Assalamualaikum. Bentar. Maaf jaringannya ini, aduh, saya lagi kurang bagus jaringannya. Pak, kita juga Pak, sumpah kita juga mana hujan Pak. Hujan ya? Ya udah, kan sekarang udah bagus lagi ya. Sebentar ya. Oke, di sini ada soal ya. Ada percobaan pelemparan 3 koin sekaligus. Ini yang dilempar apa? Yang dilempar apa di soalnya? Yang dilempar koin. Berapa? Apa sih Pak? Yang dilempar koin, Pak. Ya Koin Pak. berapa? Berapa? Tiga koin sekaligus. Ya, ini 3 koin sekaligus ya. Tentukan ruang sampel dan banyaknya elemen ruang sampel. Kejadian A yang muncul paling sedikit 2 angka. Nah, ini harus bisa jawab ya. Sebentar ya. Semua bekas tadi. Berarti kalau 3 koin ruang sampelnya ada berapa? Bapak putus-putus. Kalau 3 koin ruang sampelnya ada berapa? Ada 6 tiga, ada 6. dan 6, Ada Pak. 6. Yakin nggak ada 6? Yakin lah, Pak. Yakin Pak, karena 3 kali 2, 6. Karena mereka masing-masing punya 2. Mereka masing-masing punya 2 ya. Oke, kita buktikan ya. Coba pakai diagram pohon. Kalau 3, ini kan 3 ya. Ini yang pertama nih. Angka sama gambar. Itu kan. Nah, uang pertama. Uang pertama itu berarti munculnya angka gambar. Ya, sebentar. Iya, Pak. Bapak salah ya? Bukan salah, ini error. Oh ya, oh, Coba-coba kalian bikinlah di dalam di kertas bawa buku nggak nih kuliahnya? Jangan-jangan nggak bawa buku. Bawa buku nggak? Bawa ya? Ada buku nggak di situ? Coba bikin kayak gini. Nah, nah, ini angka, ini gambar ya. Nah, angka gambar ya. Ini berapa uangnya kalau gini? Baru ada 2 ya uangnya ya. Ini Iya uang, Pak. ini uang pertama, ini uang kedua. Sekarang karena uangnya 3, berarti gini. Ini angka, ini gambar. Itu ya? Oh, 8 dong Pak Iya peluangnya. dong, 8. Jadi harusnya 2 pangkat N. Tapi enggak? 2 pangkat N, 2 kali 2 kali 2, Oh, iya, Pak. 8. Ngerti Bukan, Pak, ngerti. bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 pangkat 3 ngitungnya. Dipangkatin. Banyaknya dipangkatin ya. Iya, Nah, Pak. Siap. ini angka, gambar. Angka, gambar gitu kan. Nah, ini berapa coba? Angka, angka, angka. A, 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 G, A A A, A G, A G. A G G A A G A A G G G A A G A G G G G A G G G. Ini apa ini? Gini ya. G A A. Kok hilang jadi hilang tuh. Ini gambar, angka gambar, angka gambar. Ini jadi apa nih? G A G. G, A, G.
G, A, G. Susah nulis G itu. Ada berapa ini? Banyaknya ada berapa? Latihan 41 nomor 1A. Ini ada 8 ya. 1, 2, 3, Iya. 4, 5, 6, Ya, 7, 8. 8. Nah, Iya, 8, Pak. sekarang ini pertanyaannya ya. Ruang sampelnya sudah ada. Banyaknya ruang sampel berarti 8 kan? 8. Iya. Satu semua aja soalnya. Terus oke. Ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Berarti NS-nya adalah sama dengan 8. Ruang sampelnya yang ini. Nah, masing-masingnya. Iya, Pak. 8. Kejadian A yang muncul Kejadian A paling itu sedikit 2 angka. Paling sedikit 2 angka ada berapa? Ayo cari di sini. Berarti minimal G-nya harus ada 2 ya. 2. 2 juga. 3. 4, 4, Pak. 4, 4. Minimal. Berarti kalau minimal itu boleh 3. 4. Ya nggak? Oh iya. Oh Minimal. berarti 6. 1, Ini 1. 2, Enggak 3. ini, sama ini. Ya kan? Tapi enggak? Kan minimal G-nya ada Ya, 2. Kalau 3 boleh karena minimal 2. ya oke. 4 kan. Berarti ada berapa tuh? 4. 4. Disebutin ya nanti di jawabannya ya. Berarti A itu sama dengan GGA, AGG, apa lagi? GAG, ya enggak? Iya, Pak. Satu lagi GGG. G, G, G. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang ini pada percobaan melambungkan dua buah dadu yang sama sekaligus. Nah, ini mah dadu ya. Satu dadu ada berapa? Matanya. Satu dadu matanya ada 4. berapa? Masa dadu 4 matanya? Halo, halo. Tadi udah Mata tanya. dadu. Dadu itu bentuknya gimana sih? Kalian ada punya Rubik nggak? Kalian Emang punya 6 bukan, Pak? Mata dadu 6, Pak. 6 kan bentuknya kubus. Bukan 4 mata dadu itu. Kenapa jadi 4? Iya, Pak. 6. Maaf, Pak. Ya, berarti 6 ya. Nah, sekarang ini dua dadu dilempar. Berarti ruang sampelnya ada berapa? Gimana? Ada 12. Salah, 12 mah. Masa 12? Kan tadi udah tahu rumusnya. Rumusnya itu apa tadi? Tinggal dipangkatin kan? 6 pangkat 2. Ya, 18. 36. 36. 36. 36. Iya, 36. Oh, jadi itu dipangkat ya, Pak, bukan dikali. Iya, dipangkat. Yang ini kan juga dipangkat ya. Untuk semuanya, untuk semua sampel tuh dipangkat. Ya, untuk semua sampel dipangkatkan banyaknya. Nah, ngerti nggak? Misalnya saya punya dadu 2, koin 1. Berarti berapa? Dadu 2, 6. Koin 1, 2, Dadu 8. salah. Dadu 2 berarti Oh, 6 pangkat 12. 2. iya. Koin 1, 2. Jawabannya 72 ya. Ngerti nggak? Hah? Kan, Itu oh berarti 36 tetap dikali 2, Pak. ya kan saya punya dadunya 2. Ini kan. Ya, Saya punya berarti saya, bukan ditambah 2. saya punya koin ya 2. Ini pakai aturan perkalian. Jadi
72. Saya punya koin 4, dadu 5. Berarti Koin 4, dadu 5, 6 pangkat 5, koin 2 pangkat 4. Dikali 2 pangkat 4. 6 pangkat 5, 2 pangkat 4. Bener gini. Ya, ngerti nggak? Gitu, Iya, gitu. Pak, dikalikan. Dikali 2 pangkat 4. Pangkat itu banyaknya. Nah, yang dipangkatinnya itu adalah Iya. ruang sampel satuan per masing-masingnya. Gitu ya? Yaudah. Sekarang yang ini nih. Ya. Ini kan Iya, dadunya Pak. ada 6. Dadunya ada 6. Dadunya ada 2 ya. Jadi kita harus menghitung ruang sampelnya pakai tabel. Tahu nggak tabelnya? Ada 36 itu gimana tuh? Nanti kita hitung gini aja. Ya, karena ada 36 ya. Ini kan gini. Aduh, kepanjangan guys. Nah, ini satu, ajalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Udah lama sih. Nah, berarti yang ke sini 2, lurus ya. Coba tolong diisi ini. Isinya apa aja? Ini saya sudah bikin kotaknya dengan susah payah. Ini kan satu. Gimana, Saat Pak, caranya? caranya gini. Ini kan dadu satu. Dadu satunya yang ini aja ya. Biar ini satu. Dadu satu. Ini dadu dua ya. Nah, ini kan satu. Berarti satu satu. Iya, Pak. Satu satu. 1,1 gitu maksudnya. Itu ya. Ini Iya. 1,2. 2, 1,3, 1,4, 1,5. Kok Ngerti nggak? hilang, Pak? Iya sih ini nggak tahu kenapa. Ini 13, 14, 15, 16. Ini 21, 22, 23, 24, 25, 26. Terus 31, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36. 34, 35, 35, 36. 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46. 45, 46. Aduh, ini benar-benar ya. 51, 52, 53, 54, 51, 55, 56. 52, 61, 62, 53, 63, 64, 65, 56, 5, 55, 56. ini 54. Ini berapa sih? 54 ya ini. Ini 55, 56. Yang ini berapa ini? Papa nge-lag. Sekarang enggak ya? Nge-lag. Enggak sekarang mah. Ya, kalau kita baca sama lagi. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Dah, kayak gini ya bikinnya ya. Tapi Iya, Pak, capek. ya udahlah, capek apa kalian cuma ngeliatin doang. Kuliah. Nah, kejadian A yaitu muncul angka-angka yang berjumlah 9. Jawab. Berapa aja yang jumlahnya 9 di antara ini? Berapa aja? Kalau ditambahin, Pak. Iya, kalau ditambahin kan jumlahnya. Bapak, Berapa aja berarti? proker apaan? Eh, berapa aja yang jumlahnya 9? Jijah. 3,6. 9. 3,6, 6,3, 4,5. 4,5. 5,4. Dah ya. Nggak ada lagi Udah. kan? Berarti Iya, Pak, udah. NA-nya ada
4. Gitu ya. Kejadian B muncul angka-angka yang berjumlah kurang dari 7. Pak, Banyak kok ya. 4 sih, Pak? Kan ini ada 4. Ini 1, 2, Oh 3, iya, Pak. 4. Lupa, Pak. Maaf, 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 Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Oke. Nah, sekarang apa sih? Yaitu muncul angka-angka yang jumlahnya kurang dari 7. Ya. Cari sendiri ya. Yang C. Yang kurang dari 7 kan banyak. Yang jumlahnya 2, jumlahnya 3, jumlahnya 4, jumlahnya 5, jumlahnya 6. Nanti dihitung semuanya ada berapa. Oke. Sekarang saya mau lanjut aja biar cepat selesai. Sini nih. Nah, sekarang kita bahas yang namanya peluang ya. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan banget, Pak. Oke. Ini yang masuk kok tadi ada berapa sekarang? 13 orang yang masuk ya. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemennya NS dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen NA, maka peluang kejadian A diberi notasi PA diberikan oleh ini. Jadi rumus peluang itu adalah ruang NS banyak ruang sampel dibagi NA banyak kejadian A. Jadi ruang sampel dibagi banyak kejadian. Kejadiannya. Hmm. Jadi harus dihitung dulu ruang sampelnya, terus hitung dulu kejadian yang ditanyakannya ya. Gampang. Kan udah tahu cara ngitung ruang sampel tadi, kejadian juga udah tahu. Oke, contoh. Oke, ini ada. Ini dulu sebelum contoh ya. Ini ada batasan nilai peluang ya. Jika A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen, misalnya disimbolkan dengan NA. NA itu banyak kejadian A ada berapa? Maka banyaknya elemen A paling sedikit adalah 0 dan paling banyak sama dengan banyak elemen ruang sampel. Ya, jadi NA itu berarti ya paling sedikitnya 0, paling banyaknya adalah ruang sampel. Ngerti nggak? Iyalah ya. Dia nggak mungkin ya kurang dari 0, tidak mungkin negatif. Dan dia tidak mungkin lebih dari ruang sampel. Jadi dia batas NA itu antara 0 sampai NS. Kalau kita bagi ini setiap ruas dengan NS. 0 dibagi NS, NA dibagi NS, NS dibagi NS. 0 dibagi NS adalah 0 kan? Betul nggak? Iya nggak? Halo? Ya 0 dibagi berapapun pasti 0. Ya. Sekarang NA dibagi Iya, NS. Pak. NA dibagi NS berapa? NA bagi NS. Itu adalah NA peluang. dibagi NS. Adalah peluang kan? Oh, Tadi kan peluang. tadi yang ini. Ya, Pak, ya. Peluang adalah NS per NA, sorry. NS per NA. Iya, Kak. Iya. Oh, ini kebalik ya. Harusnya. Salah ya. Yang benar yang mana, Pak? NA apa NS dulu? Yang benar harusnya NA. Dari atasnya salah ini. NA duluan. Ya, ya intinya gini aja, biar cepet. Yang jadi peluang itu eh dia paling sedikit berapa nilainya? Ini salah. Nanti saya koreksi ya. Peluang itu paling sedikit nilainya adalah lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1 ya. Satu. Lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Oke, jadi yang salah itu adalah saya coret aja rumus yang tadi. Uh, Bentar. Kita kembali ke sini dulu. Ya, ini yang salah ya. Kok ini bisa salah gini? Harusnya apa? NA dibagi NS. NS. Yang sedikit dibagi yang banyak tentunya peluang itu. Nah, yang ini betul. Yang ini betul. Ya. Ini kan NA per NS adalah peluang. NS dibagi NS 1. Jadi batas peluang itu
0 sampai 1. Kalau ada peluang 0 itu artinya mustahil. Kalau ada peluang 1 itu artinya pasti. Ngerti nggak? Ngerti ya? Dah, kita Iya, lanjutkan. Pak. Nih, sini biar cepat. Dua buah dadu dilambungkan bersamaan. Ini yang tadi kita tulis ya, padahal. Nah, ternyata sudah ada di Iya, sini. Pak. Kok Bapak bikin lagi sih, Pak? Ya kan dianggapnya nggak tahu. Kalian yang Oh, nggak tahu, iya, kalau iya. saya udah tahu. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Peluangnya loh ini. Gimana kerjainnya? Berarti kita harus mencari dulu NS-nya ya. Berapa NS-nya? Kan udah tahu NS-nya berapa. Berapa NS-nya nih? Ruang sampel. 9. Masa 9 kan dadunya ada 2. Oh, iya, Pak. 36. Ya, NS-nya 36 ya. Oke, ini Ya. kita bawa aja ke sini lah. Ini NS-nya 36. NS-nya 36, terus yang 36 Terus itu kan apa lagi, ini. Pak? Terus yang ini yang A jawab berjumlah 10. Nah, berarti A peluang yang A itu kita sebut ya. Ini yang A. A adalah kejadian Kejadian penting. kejadian muncul dua mata dadu, jumlahnya berapa? 2 mata dadu. Jumlahnya 10. 10. Berarti Oh, 10. NA itu berapa? Berarti A itu apa? A itu apa aja? Berapa Empat sama berapa koma aja? enam, 4,6, 5,5, 6,4. 4,6, 6,4, 5,5. Ada lagi nggak? Ada 3. Berarti Udah. NA-nya 3. Ya kan, Pak? Ya, benar. Pinter ya. Alhamdulillah. Ya udah, berarti ini NA sama dengan 3. Kan NS-nya udah tahu dari tadi ya. NS itu Ya, keseluruhan 36. yang ini. NS sama dengan 36. 36. Jadi peluang A itu adalah rumusnya NA per NS. Ya, Ya, jadi Pak. Paham, paham. PA sama dengan NA per NS. Tapi gue nggak ngerasa ada motif dia kalau gitu. Ini 3 per 36 ya. Nah, Ya. so, kalau mau diperkecil juga boleh. Ini 1/12. Ya enggak? Udah, Pak. Berarti itu jawabannya. Ya iyalah. Ini jawabannya. Buat yang A itu kan. Sekarang yang mata dadu sama. Misalnya kita kita simbolkan dengan B, mata dadu sama. Sama itu ini yang poin B ya. Mata dadu sama. Dadu 1 dan 2 sama. Ada berapa kira-kira? Berarti misalnya ini B. Kita sebutnya. Berarti B apa aja? 1, 1, 2, Dua 2 dua, kan sama. tiga tiga, 3, 3, empat empat, 4, lima 4. lima, Salah enam lagi. enam, 5, 5, 6, 6. Ada berapa ini? 6. Sebenarnya nggak perlu ditulis seperti ini ya. Karena yang dibutuhkan cuma jumlahnya doang. Yang dibutuhkan adalah NB-nya kan. Nah, 6. Jadi PB sama dengan NB dibagi NS. Sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Dah. Nah, sekarang berjumlah 13. Yang C. Berarti gimana? Berapa yang berjumlah 13? Halo? Ya. Ya, yang jumlahnya Iya, 13 Pak. berapa aja? Jumlah 13. 6, 6. 5. 6. Hah? Oh, nggak ada ya yang berjumlah 13. 13. Iya, nggak ada, Pak. Ya berarti 0. Ya udah.
Mentok-mentok kan 12, Pak. 66. Ya berarti N3. Berarti NC 0. NC Berarti itu 0. PA-nya berapa? PA-nya, PC-nya. PC-nya, PC itu ini ya si yang di penjara itu. PC itu Oh iya berapa? iya. PC Berapa? 0/36 berarti 0. Asik. Udah 0 ya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Gampang ya. Udah, Pak. Udah. Gampang, insya Allah. Ini soal terakhir nih. Latihan ya. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu berangka ganjil. Langsung aja. Ayo. Peluang sampelnya berapa? Dadunya cuma satu. Berapa? Dadunya cuma satu. Peluang sampelnya dulu. Dadunya satu berapa? Masa nggak tahu ini ruang sampelnya itu berapa kalau dadunya satu? Cuma 6 berarti ruang sampelnya 6. Ya udah 6 berarti ruang sampelnya ya. Iya kan? Iya, Berarti betul, Pak. tanyakan A berarti NS. NS-nya berapa? 6. NA. NS-nya 6. NA-nya berapa? Yang ganjil aja ya. Yang ganjil. Ganjil itu berarti 3, berarti 3. 135. jawaban 3. jawabannya adalah PA sama dengan 3/6. 3/6 berarti 1/2. Ya betul. Ini sekarang. Ini susah ya. Nah ini yang dikeluarkan di ujian yang kayak gini. Yang nomor 2 sama nomor 3. Harus tahu. Kerjain sendiri ya. Nomor 2. Ada 10 ekor kuda berlomba dalam. SS dulu, Pak. Gak usah yang ini mah. Kan nanti dikirimin. Oh, Kalau yang di N- yang di SS itu yang di slide. Kalau di sini udah bisa dikirim. Coba. Ada 10 ekor kuda berlomba dalam sebuah pacuan. Tiap-tiap kuda diberi nomor 1, 2 sampai dengan 10. Ya. Jika diambil 3 pemenang, misalnya juara 1, 2, 3, tentukan peluang kuda bernomor 3, 4, 7 keluar sebagai juara. Ngerti nggak ini pertanyaannya? Ngerti nggak pertanyaannya? Atau nggak ngerti? Halo? Kok nggak ada yang jawab sih? Nih, ada 10 ekor kuda berlomba dalam sebuah pacuan. Nah, gini aja. Berarti kita ngambil berapa dari berapa? Ini kan ada 10. Yang diambil juara berapa? Yang mau diambil sebagai juara berapa? 3. Ya, ya. Berarti kita ngambil 10, eh, ngambil 3 dari 10 ya. Iya, Pak. Ada urutannya nggak itu? 3 dari 10 itu? 3, 4 sama 7. Nggak, itu nomornya. Namanya itu. Oh, 3, 4, 7 itu bukan urutan, itu namanya. Nanti dia ada urutannya nggak? Ada posisi tertentu nggak? Yang tiga, yang diambil 3 itu. Soalnya ini kan berkaitan dengan apakah pakai permutasi atau kombinasi, ya. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Kalau di sini ada urutannya nggak? 3, 4, 7 itu menempati posisi tertentu ya. Misalnya 3, 4, 7 berarti juaranya ini kan bisa ada beberapa kemungkinan. 3, 4, 7, 7, 4, 3 ya, ngerti nggak? iya, Pak. Atau Nah, 7, 3, nah 4. Bisa juga ini gak, Pak? ini beda-beda ya. Beda-bedanya kenapa? Karena di sini ada juara 1, juara 2 sama juara Oh 3. iya, 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 betul, betul. Berarti urutan diperhatikan ya. Urutan diperhatikan kan? Ya nggak?
urutannya diperhatikan ya. Oke, Iya, sekarang. Pak, betul. Oke. Nah, sekarang berarti kita mengambil berapa NS-nya? Ya, saya jawab aja di sini ya. NS-nya itu NS berarti 3. salah dong. NS-nya itu 9. permutasi dari berapa? Ini jawab yang nomor 2 ya. NS sama dengan permutasi dari ngambil berapa dari berapa? NS sama dengan permutasi dari ngambil berapa dari berapa? Ngambil ngambil 3 dari 10 ya. Itu ya. Permutasi 10 3. Nah, karena kudanya ada 10, yang tiganya itu ngambilnya 3. Nah, ini pakai rumus permutasi. Ini kan 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3 faktorial. Ngerti nggak? Nah, ini jadi berapa? 10 faktorial per 7 faktorial kan? Ya nggak? Ya. Jadi jawabannya 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Paham sampai sini? Jawabannya adalah 720. 720. Ngerti sampai sini? Atau bingung? Nah, sekarang berapa NA-nya? NA-nya itu adalah, nah kejadiannya kan pasti yang ini nih. 347, 743, 43, berapa ini? Menyusun 3 dari 3. Bagaimana cara menyusun 3 dari 3? Udah berarti kita pakai permutasi ya. Pakai permutasi 33 atau ya permutasi 33. Permutasi 33. Berapa permutasi 33? 3 faktorial dikurangi 3 min 3 faktorial. Berarti ini 3 faktorial per 0 faktorial ya. Sama dengan berapa? 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jadi jawabannya PA sama dengan 6 dibagi 720. Ya, berarti sama dengan 1/120. Dan ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, mungkin yang ini mau dibahas sekarang atau enggak? Yang terakhir. Oke, kita bahas sekarang aja ya, yang terakhir ya. Karena yang ini pakainya kombinasi nanti. Dalam sebuah kotak terdapat 12 bola. 5 bola biru, 4 kuning, dan 3 bola putih. Nah, jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang yang terambil. Nah, sekarang ruang sampelnya berapa di sini? Nomor 3. Ruang sampelnya berapa? Halo? Di dalam kotak ada berapa bola? Di dalam kotak ada 12 bola. Ya, diambilnya berapa bola? 3 bola sekaligus. Ya berarti ngambil 3 dari 12 ya. Nah, tapi ini mah Iya. nggak ada urutannya karena nggak ada posisinya. Yang penting 3 aja ya. Berarti pakai kombinasi ya. NS sama dengan kombinasi dari 12 3. Ngerti ya? Nah, karena urutannya tidak diperhatikan berarti 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini 12 faktorial dibagi 9 faktorial dibagi
dikali 3 faktorial ya. Oke. Berapa hasilnya ini? Nah, ini sama aja dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 3 faktorial. Ini kita coret ya. Nah, yang 3 faktorialnya itu kan dia jadi 6. Ya, ini kan jadi sama dengan 12 kali 11 kali 10. Ini dibagi 6. Ini dibagi dicoret. Ini jadi 2. 22 kali 10 adalah 220. 220 ruang sampelnya itu. Nah, sekarang tinggal kita mencari ini. Ketiganya berwarna biru ya. Berarti ketiganya berwarna biru. Gini, yang biru ada berapa di sini? Di soalnya yang warna biru ada berapa tadi? Bolanya? 5. 5. Di sini yang berarti birunya ada 5, munculnya di sini di soal 3 ya. Mengambil 3 dari Ya. mengambil 3 dari 5 berarti kan? Ya. Kan di sini soalnya ketiganya berwarna biru. Sedangkan yang biru itu yang persediaannya ada 5 ya. Ya enggak? Berarti Ya. N biru N biru sama dengan ini NS ya. N biru sama dengan kombinasi ngambil 5, ngambil 3 dari 5. Rumus juga 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial. Kalau nggak, ini kan rumusnya, tahu kan rumusnya? Lihat lagi aja ya. N faktorial ini N min R. Nah, ini 3 dari sini. Ini berarti 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2. Ini 2 faktorial itu 2 kan? Ini 3 faktorial kita coret. Ini 4 dibagi 2 itu 2 ya. Jadi ini 5 kali 2 itu sama dengan 10. Ini sama dengan 10. Nah, sekarang kita bisa mencari peluangnya. P biru, P biru, atau boleh disingkat juga lah, nggak apa-apa. Ini sama aja dengan 10 dibagi 220. Sama dengan 1/22. Ya. Nah, itu. Oke, kita percepat. Kalau nggak ada yang nanya berarti ngerti ya. Nah, sekarang yang ini. Satu lagi lah ini. 2 biru dan 1 putih. Ingat ya, 2 biru dan 1 putih. Berarti yang biru itu tersedia berapa tadi? 5. 5. Ya. Berarti ngambil berapa dari berapa? Ngambil 2, kan birunya 2 ya. Ngambil 2 dari 5. Ngambil 2 biru dari 5 biru kan? Gitu ya. Iya. Tapi ada dan 1 putih. Dan itu artinya kali. Kalau di peluang itu ya. Di yang B berarti N. Katakanlah kita tulis di sini X, itulah biar ini ya. 2 biru, bebas ini mau X mau apa. 2 biru dan 1 putih. Di mana kita tahu persediaan yang biru itu tersedia berapa? 5 biru. Ini tersedianya yang putih berapa? Yang putih itu tersedianya ada 3 ya. Nah, Iya. oke. Dia jadi yang ini tersedianya ada 3. 3 putih tersedia ya. Nah, sekarang gini. 2 biru dan 1 putih berarti NX itu sama dengan C. Ngambil 2 dari 5. 2, 5 ya. Dan itu kali artinya kali ngambil berapa dari berapa? Ngambil 1 dari 3. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ini ngambil 2 dari 5.
52 ngambil 1 dari 3. 31. Karena ini dan. Iya. Dan itu kan kali artinya. Oke, jadi kita hitung ini bisa menjadi 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial per 1 faktorial. Dan ini berarti 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 1 faktorial. Di sini berapa nih? 1 faktorial juga ya. 1 faktorial. Dah lah ya. Oke, kalian udah bisa lah ngitung ini mah. Tinggal dihitung aja. Berarti di sini 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kita coret yang ini. Yang ini kita selesaikan. 3 faktorial itu adalah 6 ya. Ini 4 dibagi 2 itu adalah 2. Yang ini adalah 10 dikali 6 sama dengan 60. NX-nya. X itu adalah 2 biru dan 1 putih. Jadi peluang X-nya adalah, tinggal dibagi aja. NX itu sama dengan, PX itu sama dengan NX dibagi NS. NX-nya 60 ya. NS-nya sama aja dengan yang atas 220. Jadi ini 6 per 22 atau 3 per 11. Ruang munculnya X. Nah, saya satu lagi. Nih, tanggung. Satu lagi ya. 3 kuning dan 2 putih. Oke, sama. 3 kuning atau. Nah, di sini ada atau ya. Harus hati-hati. Kalau atau itu artinya jumlah. Nah, kalau di peluang itu gitu. Kalau atau itu artinya jumlah. Berarti yang nomor C ya. 3 kuning atau, aduh ini jaringannya nih. Halo, Assalamualaikum. Ini sudah. Waalaikumsalam. Udah, Pak. Oke, oke. Ini terakhir ya. Aduh, maaf. Sangat Iya, ini Pak. malam ini jaringannya. Oke, ini tadi terakhir ya. Saya sudah selesai. Selesai belum tadi bahasannya? Oke, oh ya. Ini tadi saya sampai mana nih? Keluarnya. Saya nggak nyadar. Kirain saya masih jalan. Ini udah ya dari sini ya. 6 per 220 tadi jawabannya ya. Yang ini hitung. Jadi ini 6 per 120. Ini jadi dibagi aja. 6 per 220. 6 per 22 jadi 3 per 11. Nah, sekarang yang ini terakhir. 3 kuning. 3 kuning dan 2 putih ya. Oke. 3 kuning atau, bukan dan ya. Atau 2 putih. Nah, atau itu dalam peluang itu sama dengan tambah. Nah, 3 kuning. Yang kuning itu berapa persediaannya? Yang kuning itu 4 ya. Di sini persediaannya ada 4. Yang kuning ada 4. Yang putih ada 3. Kita tulis dulu persediaannya di sini. Supaya lebih jelas. Nah, tersedia
Eh, yang ini tadi berapa? 4 ya? Oh, saya lupa. Kejauhan ya. 4 kuning, 3 putih. Nah, jadi itu persediaannya harus ditulis dulu. Tersedia. Kuningnya ada 4, ininya ada 3. Nah, itu persediaan. 4 kuning, 4K, dan 3P. Dah. Nah, sekarang kita tuliskan. Misalnya ini Y. Gitu ya. Y adalah 3 kuning. Bebas, nggak usah Y juga. Atau 2 putih. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan gini aja. Sebenarnya gampang. NY itu sama aja dengan kuning mengambil berapa dari berapa? Halo? 4 Mengambil 3 dari dari 4 ya. 3. 4 dari 3 dari 4. 3 dari 4. Ditambah. Kenapa ditambah? Karena atau itu tambah ya. Atau itu tambah. Tambah kalau dan itu kali. Ini rumusnya. Itu beda dan sama atau. Nah, sekarang ini mengambil berapa dari berapa? Mengambil 2 dari 3 ya. 2 dari 3. Yang ini berarti 43. Berarti 4 faktorial per 4 min 3 faktorial dibagi 3 faktorial ya. Ditambah 3 faktorial per 3 min 2 faktorial di... Nah, ini 3 faktorial. Oke, setelah ini kita hitung aja. Di sini berapa? Di sini adalah 4 faktorial ya dibagi dengan 1 faktorial 3 faktorial ditambah 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial. Ini jadi 4 kali 3 faktorial per 1 faktorial 1 nggak usah dihiraukan. Coret aja gitu ya. Ditambah 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret-coret. Jadi ini ada 7 ya. 4 tambah 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, berarti peluangnya itu adalah NPY itu sama dengan NY dibagi NS. NS-nya sama ya, 220. Y-nya itu adalah NY-nya 7. Jadi 7 per 220. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup aja. Sama tidak, Pak. Udah, nanti boleh ya kalau ada pertanyaan itu ditanyain aja ke saya. Eh, Nanti saya kirim coretannya sama rekamannya. Nah, ini Baik. habisin dulu ya. Tapi habisinnya belum ada. Ini ada satu akun yang berdua nggak? Satu akun berdua ada? Nggak ada ya? Oh ada nih. Tapi kelihatan sih namanya. Ada Pak, Faisal sama Sainuri. Faisal sama Sainuri. Oke. Ini kalau kelihatan namanya nggak apa-apa. Nanti saya input langsung. Oke, screenshot 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Eh, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.